밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Patricia. Saya berasal dari Prodi S1 Gizi Universitas Muhammad Natsir. NIM saya 23091321111018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pemikiran dan urgensi. Definisi PKN menurut M. Numan Somanti 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratif dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya mengenai dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Selanjutnya yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembekalan, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Selanjutnya, identitas adalah tanda atau penanda yang membuat tanda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, yang umumnya disebut dengan identitas diri dan juga bisa merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, seperti kartu pelajar, KTP, SIM, kartu mahasiswa, dan NPWP. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat mengenal, dikenal, dan dibedakan dari negara lain. Menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, dan kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan lainnya. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan berperilaku dalam sehari-hari, seperti perilaku berjalan pintas, tindakan yang serba instan, tidak disiplin, malas, merokok, dan membuang sampah sembarangan. Rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk Indonesia, lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri, lebih menyukai lambang dan simbol dari bangsa asing daripada simbol bangsa sendiri. Selanjutnya, konsep dan urgensi integral nasional. Sebuah negara selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dalam 2 perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Etimologi integral nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuknya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan perubahannya. Seperti jenis-jenis integrasi, yang pertama integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis.
Yang ketiga ada integrasi sosial dan budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentuk negara-negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan, mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi Indonesia. Menurut Suroyo, menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan yang terakhir model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur kontrinsif. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad ke-10 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuh kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua ada integrasi nilai. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang ketiga ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungi titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang keempat ada integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Yang kelima ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah temu kader PPK dan kotak pos presiden. Faktor yang mempengaruhi suatu tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa gizi. Sebagai seorang mahasiswa gizi, bahwasannya jurusan ini memiliki kontribusi yang penting dalam kewarganegaraan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, bagaimana tata cara memakan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak,
mereka dan juga dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan akses-akses layanan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pola hidup yang sehat. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang kampus saya. Di sini saya sendiri berkuliah di Universitas Muhammad Natsir, Yarsi, Sumbar. Saya merupakan mahasiswa S1 Gizi tingkat 1. Kampus saya memiliki 6 rumah sakit milik sendiri, yaitu RSI Ibnu Sina, memiliki lahan dan gedung milik sendiri yang letaknya strategis dari pusat kota Bukit Tinggi. Lulusan Universitas Muhammad Natsir Yarsi Sumbar tersebar di berbagai rumah sakit, perusahaan, dan pemerintahan. Memiliki dosen pengajar yang profesional, tersedianya program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, diterima langsung bekerja di Rumah Sakit Yarsi Sumbar. Program studi yang tersedia di universitas ini adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Fakultas Ilmu Sosial yaitu S1 Hukum, S1 Administrasi Publik, dan S1 Akuntansi. Dan Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri dari S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Keperawatan Anestesi, dan S1 Kebidanan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Gizi, Profesi Nurse, dan Profesi Bidan. Bagi adik-adik dan teman-teman semua yang tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Universitas Muhammad Natsir, bisa dilihat langsung dari Instagram Universitas Muhammad Natsir, dan melalui adik-adik yang ingin mendaftar bisa melalui PMB UMN Yarsi ACID. Di sini kami membuka pendaftaran gelombang 1, 2, dan 3. Gelombang 1 yang dimulai pada 22 Januari sampai 31 Mei 2024. Gelombang kedua 1 Juni sampai 31 Juli, dan gelombang ketiga 1 Agustus sampai 22 September. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.